Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifa Aulia, NIM 1804539 akan menjelaskan tentang successful public speaking. Successful public speaking. Introduction. Public speaking business world. Komunikasi memiliki berbagai bentuk. Contoh lingkungan bisnis saat ini. Dengan banyaknya wawancara kerja, panggilan konferensi, rapat, presentasi produk, lokakarya, dan acara publik, semakin banyak pemimpin menyadari pentingnya mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal yang baik dalam perusahaan mereka. Namun, mayoritas eksekutif dan karyawan terus mengabaikan penggunaan public speaking, meninggalkan kemajuan dan peluang karir yang lebih baik bagi mereka yang mengambil langkah proaktif untuk menguasai seni berbicara di depan umum. Nah, evolusi public speaking. Apa itu berbicara di depan umum? Nah, berbicara di depan umum adalah proses, tindakan, dan seni berpidato di depan audiens. Benar-benar setiap orang dari usia 10 hingga 90 tahun telah menemukan diri mereka dalam situasi di mana mereka harus berbicara di depan umum. Namun, menceritakan anekdot di pesta perusahaan, memperkenalkan diri Anda di kelas, atau menyampaikan makalah di konferensi tidak selalu menjadikan Anda pembicara publik. Banyak tips, teknik, dan aturan telah diuraikan untuk menemukan cara terbaik untuk memengaruhi, memotivasi, menghibur, dan membujuk orang. Beberapa aturan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, namun tidak kehilangan aktualitasnya dan telah digunakan secara luas oleh pembicara terkenal dunia seperti Abraham Lincoln, Winston Churchill, John F. Kennedy, Martin Luther King, Nelson Mandela, Barack Obama, Jim Rohn, dan Anthony Robbins. Kemudian, elemen berbicara di depan umum. Aksesibilitas media massa yang meluas dan terutama internet telah memudahkan kami untuk menjangkau khalayak yang luas dan membicarakan suara kami didengar. Berbicara di depan umum telah berkembang dari keterampilan yang dimiliki oleh beberapa orang yang terpilih menjadi salah satu alat pemasaran, pendidikan, dan promosi. Dapat dikatakan bahwa dalam dunia bisnis modern, hampir setiap posisi yang dibayar dengan baik membutuhkan beberapa bentuk berbicara di depan umum. Baik itu memberikan presentasi penjualan kelompok, mempresentasikan ide-ide Anda kepada dewan direksi, berbicara kepada komite, atau memberitahu sekelompok klien potensial tentang perusahaan Anda selama acara perusahaan. Nah, mengatasi rasa takut publik dalam berbicara, yaitu kesempatan untuk berbicara di depan audiens. Apakah itu 3 atau 300 orang adalah kesempatan untuk menjual bisnis atau layanan Anda kepada calon pelanggan atau klien. Namun, salah satu kendala terbesar yang dihadapi banyak pebisnis pria dan wanita adalah ketakutan berbicara di depan umum. Nah, menurut survei nasional dari hasil penelitian, ketakutan berbicara di depan umum termasuk di antara ketakutan teratas, melampaui rasa takut akan ketinggian, takut laba-laba, dan bahkan ketakutan akan kematian itu sendiri. Seperti dikatakan Jeffrey Seinfeld di Pemakaman, yaitu rata-rata orang lebih suka berada di dalam peti mati daripada memberikan pidato. Psikologi tersembunyi di balik rasa takut berbicara di depan umum. Psikolog tahu bahwa fakta menjadi sorotan sering memicu berbagai macam reaksi fisik yang akan kita alami dalam menghadapi bahaya yang mengancam kehidupan nyata, seperti jantung berdebar kencang, mulut kering, tangan gemetar, suara pelan, telapak tangan berkeringat, dingin, dan kram perut. Kemudian, penelitian terbaru yang dilakukan di UCLA mungkin akhirnya dapat menjelaskan masalah ini. Pemindaian MRI otak menunjukkan masalah guncangan dan tekanan penolakan mengaktifkan bagian otak yang sama, yang disebut anterior cingulate cortex, yang juga merespon rasa sakit fisik. Nah, bagaimana temuan ini menjelaskan ketakutan berbicara di depan umum? Jika cukup menyakitkan untuk ditolak oleh satu orang saja, bayangkan rasa sakit yang bisa kita alami ketika ditolak oleh sekelompok besar orang. Tentu saja emosi kita berkisar dari sangat ketakutan hingga merasa sangat tidak nyaman.
Nah, kecemasan dan ketakutan kita sebelum berpidato bagaimanapun mungkin disebabkan bukan oleh ketakutan berbicara di depan umum semata, tapi juga oleh reaksi penonton terhadap penampilan kita. Atau sederhananya, kita takut kegugupan kita akan mengganggu kemampuan kita untuk tampil dan pada akhirnya akan mempermalukan diri kita sendiri. Menerima ketakutan membantu kita dalam mengambil langkah proaktif dalam mengatasi demam panggung dan membiarkan aliran adrenalin bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Nah, definisi mendongeng. Bercerita dapat diartikan sebagai kisah naratif terstruktur dari peristiwa nyata atau khayalan yang banyak digunakan dalam public speaking sebagai media untuk berbagi, menafsirkan, dan menawarkan isi cerita kepada pendengarnya. Nah, anjuran dan larangan dalam mendongeng, yaitu yang pertama, selalu buat cerita Anda relevan dengan subjek yang ada. Buat cerita Anda tetap sederhana dan singkat, singkirkan detail yang tidak penting. Kemudian sikap, bahu yang bungkuk dan otot yang tegang serta gerakan yang tiba-tiba dan cemas mungkin tidak begitu jelas bagi pembicara, tapi kegugupan dan kurangnya keyakinan ini dengan cepat ditransmisikan ke hadirin. Nah, manfaat pribadi lainnya dari berbicara di depan umum yaitu meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan komunikasi yang meningkat, pengaruh sosial yang lebih besar, peningkatan memori, meningkatkan kemampuan persuasi dan kontrol lebih besar atas emosi dan bahasa tubuh. Kemudian teknik vokal dan pernapasan public speaking. Nah, teknik vokal yang terpenting adalah intonasi yang benar, yaitu stressing pada kata atau kalimat tertentu yang dianggap penting, pelan saat permulaan dan akhir, mainkan kecepatan berbicara biar tidak monoton, dan perhatikan pula artikulasi dan pelafalan kata yang benar. Gunakan suara asli dan jangan meniru suara orang lain atau dibuat-buat. Nah, cara menyiapkan materi presentasi public speaking yang baik yaitu presentasi yang baik adalah presentasi yang efektif dan efisien. Efektif artinya maksud dan tujuan presentasi disampaikan oleh public speaker dan diterima oleh audiens. Efisien artinya tool yang digunakan sesuai dengan kebutuhan presentasi. Nah, sehingga presentasi yang baik adalah presentasi yang singkat namun menarik, logis, dan sistematis. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.